Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Gini ya teman-teman semuanya, kita meminta nih contoh Ustadz Wafi atau saya kan, kita meminta bukan untuk kepentingan pribadi kita gitu loh, tapi untuk umat gitu. Bukan untuk kita sendiri, bukan seperti Edis bangun rumah apologet buat tempat tidur dia rupanya. Iya, bikin rumah apologet rupanya dijadikan rumah dia. Aduh. Ini kok bisa nomor salah ya? 0821 4151 5141. Iya, itu betul sudah teman-teman. Sudah betul. Ini sudah banyak loh yang WA. Nanti saya balas ya setelah live ya. Sudah banyak yang WA ini. Iya. Ya, Sudah itu betul. ya nomor Ustadz Wafi itu. Alhamdulillah, insya Allah. Transfer kemana langsung ke tim Ustadz Wafi aja, jangan ke saya. Bukan rekening saya, bukan rekening saya. Nanti ke rekeningnya teman-teman relawan. Nanti kita belikan apa semuanya. Tadi kitab-kitab untuk santri, terutama kitab sih. Kitab penting Ustaz untuk santri karena ada sebagian santri yang nggak bisa pulang. Tadi saya lihat ada beberapa santri yang nggak pulang. Jadi ngaji itu sampai kiainya punya kitab satu almari itu terhanyut. Itu sampai kiainya nangis itu. Saya udah habis pikir, gimana kalau saya punya kitab satu almari langsung terhanyut banjir itu ya Allah. Bayangkan satu kitab itu satu kitab, bayangkan ada jutaan kan itu. Ya. Kalau satu lemari itu 50 juta nggak kurang itu, Tat. Ya, kalau saya kan biasanya live tuh, Tat. Kan di belakang saya kan ada kitab tuh. Punya saya saja kitab satu kotak itu 18 juta semuanya. Makanya Itu ada berapa kotak itu? donasi buat Aceh ya teman-teman semuanya, donasi Ya. buat Aceh. Mumpung saya masih di sini, teman-teman. Kemarin itu teman-teman Ustadz Wafi ngajak saya. Saya Ya. bilang saya udah gitu. Saya baru pulang dari Aceh. Kemarin sama tim Ayah Saipul sama Bang Rashid. Hari ini Ustadz Wafi ngajak lagi. Saya bilang udah gitu. Insyaallah. Terima kasih teman-teman ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah. Ya, oke. Gak ada oten, Ustaz? Gak ada Ustadz, biasanya saya habis ini juga off Ustadz. Karena apa? Karena gini, saya diharuskan tidur jam 11 malam sekarang oleh dokter. Kena serangan jantung kemarin. Karena yang antum lawan rata-rata yang punya penyakit kronis, punya penyakit kanker. Iya, jadi harus jam 11 malam itu harus tidur. Tadi kan ini juga sebenarnya cari bonus satu gitu oten. Ustadz Wafi yang naik. Ya sudah, kita nggak jadi cari oten. Ya kita langsung aja buat buka open donasi buat Aceh nih. Ya teman-teman semuanya. Kecil, Ustadz, suaranya kecil. Iya, sudah. Sudah. Nah, saya tuh kan 2 kali tuh pernah melawan oten versi Komal Ustadz Yusuf PI. Itu kalau gak kuat buat kesabaran Ustadz, itu antum yang jadi geblek Ustadz. Beda, memang beda Ustadz. Macam-macam pasiennya, betul. Jadi penyakit mereka itu menular semua memang. Jadi saya Ustadz di pesantren yang saya bahas kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib, dan semua kitab-kitab fikih itu saya pelajari di pesantren selama 9 tahun. Naik di Komal, yang dibahas apa kata antum? Bahasa Indonesia, bayangkan. Bahasa Indonesia. Lawannya Edis. Lawannya siapa itu lagi? Wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin itu. Bahasa Indonesia. Aduh. Tat, jangan turun Tat. Antum mau diskusi nggak? Saya naikin major nih. Oh iya gimana. Wajar tadi deh, wajar.
Ada. Aduh. Orang kayak kamu. Kali ini gini tat. Ngantuk aku nunggu. Ini mau lanjut tadi. Apa pula kau jaringannya kagak jelas Indomaret kau ini. Iya. Mau dilanjut yang tadi apa gimana? Lah, terserah Ya, kau gimana? buka dulu lah kameranya. Tuh ada Ustadz Wafi tuh. Buka dulu kameranya, kita debat. Tapi debat ya. baik, Jadi kalau debat itu saya juga akan bertanya. Ya iya lah. Nah, Ya, oke, saya bertanya dulu ya. oh ya silakan lah bertanya lah. Oke. Ketika Lukas mengatakan bahwa kata orang Yesus itu anaknya Yusuf anaknya Eli. Nama orangnya siapa? Kata orang kan? Saya pengen tahu, penasaran siapa yang ngasih tahu bahwa Yesus anak Yusuf anak Eli. Karena Lukas menulisnya kata orang. Ya, yang saya tanyakan siapa orangnya? Dan Ya, kredibilitasnya bagaimana? Ya orang-orang yang sejaman dengan Yesus yang ada pada masa itu yang mengenal Ya. Yesus. Namanya siapa? Tidak disebutkan namanya. Ya, namanya siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Tidak disebutkan namanya, tapi ini kan si Lukas kan menjelaskan bagaimana mendapatkan informasi dari orang-orang. Berarti orang-orang terdekat dari Yesus yang pernah melihat Yesus sejaman dengan Yesus. Siapa orangnya? Itu yang ditanya. Tidak disebutkan loh, Cuk. Nggak ada disebutkan orangnya. Kan? Nggak jelas emang Ustadz. Terus bagaimana Anda bisa percaya bahwa Lukas benar-benar tahu dari orang yang kredibilitasnya jelas? Ya, karena memang Paulus itu memang kan menuliskan tentang Kok Paulus? Lukas? Lukas itu menuliskan tentang informasi tentang keberadaan Yesus. Ya, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa percaya bahwa Lukas benar-benar mendapatkan kabar dari orang yang terkenal jujur dan terpercaya? Kan orangnya nggak tahu nih siapa namanya, kredibilitasnya bagaimana, pribadinya nggak tahu, biografinya nggak disebutkan. Kok bisa Anda langsung percaya bahwa kabar itu benar gitu? Gimana caranya? Oke, karena Lukas itu sejaman dengan Yesus sekalipun dia tidak kenal dengan Yesus. Itu bukan jawaban kalau sezaman. Saya tidak nanya tentang sezaman. Memang pertanyaan kitab-kitab sezaman ini memang golongan orang-orang yang nggak bisa meneliti kayaknya. Ya, kan. perasaan saya gini loh. Kok bisa Mas Majur percaya padahal Lukas kata orang? Kan orangnya nggak ketemu nih siapa. Iya. Jadi kitab kami itu bukanlah seperti Quran Anda loh, Wabi ya. Ya beda memang. Kalau Quran saya 30 juz isinya perkataan Allah, 30 Nanti kita juz buktikan. tebel. Nah, Nanti kita kalau buktikan. Nggak Bible apa-apa. isinya perkataan orang, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Jadi kalau disisakan perkataan Tuhan Allah di kitab Bible Anda cuma sisa 2 lembar itu. Nanti kita buktikan. Apa yang Anda katakan itu benar gak, bisa nanti jawab nanti pertanyaan saya nanti. Tidak apa-apa, Oke, itu silakan. jawab Oke. dulu. Jadi Jadi- Lukas itu mendapatkan kabar dari siapa tentang Si tulisan-tulisan? Anu. Lukas itu mendapatkan informasi itu dari orang-orang yang di sekitaran Yesus pada waktu zaman Yesus masih ada di dunia kan itu. Siapa Anu. orangnya? Tidak disebutkan, kalau disebutkan memang orang banyak yang ditanyakan. Loh. Kan mungkin disebutkan satu-satu, kan banyak orang yang ditanya. Nah, kok bisa Anda langsung percaya? Misalnya nih ada orang nih bilang, tadi saya ketemu ya ada orang namanya Ahmad dan Ahmed, terjadi tabrakan di jalan. Otomatis Anda kan akan bertanya kan, kamu tahu dari siapa? Oh, saya lihat kabar berita di TVRI yang mengabarkan ini presenternya, kan begitu kan? Iya. Ya ini siapa? Jadi Lukas itu ketika mencatat kitab suci, dia taunya dari siapa? Iya, kan saya bilang itu tidak disebutkan dari siapa, tapi Lukas mendapatkan informasi yang didapatkan itu dari orang-orang terdekat yang di sekeliling Yesus dulu. Iya saya tahu, gak mungkin Lukas itu nanya ke orang yang hidup di 2025, gak mungkin. Pasti di zaman itu. Cuma kan kita gak tahu orangnya, karena di zaman Yesus ada orang-orang Yahudi yang benci Yesus, ada orang-orang Yunani yang menyembah berhala, ada orang-orang Majusi, ada orang-orang. Nah, kita kan gak tahu nih siapa nih. Bagaimana kita bisa percaya kepada Lukas? Dia tidak menyebutkan biografi dari mana dia mendapatkan kabar itu.
Ya iya kan, kalau penjelasan Lukas itu kan bisa dikompar juga ke dengan perkataan-perkataan Rasul yang lain, dengan perkataan Rasul Markus, Matius, Yohanes, kan ada. Gak ada yang Ya. nulis itu cuma Lukas. Kata orang Yesus anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Eli. Kata-kata seperti itu cuma diucapkan Lukas, bukan yang lain. Hmm. Nah, ini Ya. kita pengen konfirmasi pembuktian. Bodrek. Iya, kan bisa dibilang kalau kau cuma memaksakan harus ada kata-katanya, ya berarti kita Gak harus Jadi- gak harus ada di Bible, gak apa-apa. Mau di kitab sejarah, mau di kitab apapun selain Bible gak apa-apa. Buktikan Lukas mendapatkan kabar itu, siapa orangnya, bagaimana biografinya, kredibilitasnya bagaimana. Gak harus Bible. Ayo, saya kasih kesempatan nih. nanti gini aja, nanti kalau untuk pertanyaan nanti saya cari dulu. Ada sejarahnya pernah Saya saya cari bacakan. dulu, Dengar. Nanti saya carikan. Untuk sekarang nggak bisa saya sini kan. Nanti saya carikan. Ini pernah saya dengarkan sejarahnya ini, ya, melalui saya baca di handphone ini, ya. Nanti saya carikan bahwa seperti apa sejarahnya si Lukas itu, bagaimana dia sampai bisa menuliskan tentang Injil Lukas, ya. Siapa Jangan muridnya, nanti bagaimana kita dia, dan debatnya gurunya siapa, sekarang. Coba sekarang cari dulu, saya tunggu. kelamaan. Jadi cari Ini dulu. Ustaz Ucup udah mau tidur, dia Datanya jantungan dia. kan begini nih. Mas Majur kan jadi orang Kristen kan bukan 20 tahun. Sudah lebih dari 20 tahun Mas Majur. Masa sesimpel itu pertanyaan tentang kitab Anda tidak mempelajari. Saya tidak harus mengatakan itu tertulis dalam Bible, tidak. Tetapi saya ingin membuktikan bahwa dalam konteks fakta sejarah, Lukas pun tidak bisa mempertanggungjawabkan dari siapa dia mendapatkan kabar tersebut. Begitu, nggak harus dalam Bible karena memang tidak semuanya akan disebutkan oleh kitab suci, nggak semua. Al-Quran sama, Bible sama, nggak semuanya disebutkan, nggak ada. Cuma fakta sejarahnya Lukas menulis itu tahunya dari siapa? Karena ketika dia mendapatkan kabar dari seorang pembohong, maka batallah kitab suci Anda. Kalau dia mendapatkan kabar itu dari seorang yang jujur, maka kitab suci Anda masih bisa dipertahankan. Saya bantu jawab nih, Jor, saya bantu jawab. Tunggu. Dari si Anu. Udah jawab gitu aja kau. Saya bantu jawab nih dari si Anu. Si Anu. Apa? Saya tunggu nanti kalau sudah Dajjal keluar 2 kali, ya sampaikan jawabannya. Atau nunggu saya ulang tahun jawabannya, saya tunggu, tidak apa-apa. Saya tunggu sampai saya ulang tahun. Nanti Nunggu saya carikan dulu kuda. ya nanti ya. Nunggu kuda Tapi, beranak kambing intinya gini, baru tapi dalam baru Alkitab ketemu. ada- Ustaz, main catur dulu kita Ustaz, nanti selesai insya Allah nemu jawabannya itu. Ya, nanti ya kan di dalam Alkitab sudah tidak dikatakan dari mana, dikatakan dari orang-orang ya itu. Jadi tidak ada mau kau tuntut namanya siapa. Saya nggak nanya Tidak Alkitab. ada. Saya nanya Alkitab. Di Alkitab memang nggak ada. Ya, Saya berarti sudah kamu- paham dari ini kamu kejadian lari Wahyu. merujuk pada Di luar sejarah. Di luar Alkitab ada kan, nggak yang ya udah. membenarkan bahwa Lukas nanti dapat kabar kapan-kapan dari kita orang? jumpa, saya buktikan. Nanti siapa Nanti kapan gurunya, kita Lukas, debatnya dari mana sekarang, dia Pak asalnya D? nanti, ya. Kita debatnya sekarang Pak D. Kan tadi kan saya bilang nih, saya nanya dulu ya. Ini Oke, siap, Ustaz kan? Ucup penyakitnya jantung, jadi nggak bisa lama-lama tidur. Jangan gara-gara nunggu data ini jantungnya kambuh. Saya dijadikannya tameng, saudara. Saya dijadikannya tameng. Gak apa-apa, jawab dulu pertanyaan Ustadz Wapi. Gak apa-apa, saya nggak tutup. Jawab dulu pertanyaan Ustadz Wapi, gak tutup saya. Ayo, silakan. Harus ditunggu, harus ditunggu. nih. Ayo. Itu Iya. ayo. Nah, ayo. Tunggu di luar Alkitab ya. Jangan Ya, kita nggak nih. apa-apa. Kita tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, yuk. Udah jawabannya si Anu, si Anu. Lagu, Pak. Kau ini dikasih saran jawab si Anu. Kacau kau nih, Jor. Iya. Ini pertanyaan saya di Aceh Tami yang belum saya di Probolinggo. Kalau saya di rumah, pertanyaan saya lebih tajam lagi. Ini karena saya masih sibuk, masih capek. Jadi pertanyaan saya cari yang mudah-mudah dulu.
Oke, dari informasi di sini saya bacakan dulu ya. Ya di sini. Dia aku googling loh jawabannya loh. Ya. Googling. Ya, iya dong. Dengar dulu. Iya. Rasul kan. Rasul Lukas mendapatkan berita untuk Injilnya dari saksi Kita belajar mata 9 tahun dapat para jawaban murid googling, Yesus. saudara. Para murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Ya, termasuk juga pengikutnya nah. Dan tradisi lisan termasuk kemungkinan besar dari Santa Perawan Maria sendiri. Santa Karena Lukas, dengarkan dulu lah. gimana maksudnya? Karena Lukas bukan saksi mata, melainkan seorang terpelajar dan tabib yang cermat, ya, mengumpulkan dan menyelidiki kesaksian para saksi mata, terutama selama ia mendampingi Paulus di Yerusalem. Ya, Apa sih anjir? Siapa Tentunya namanya? Namanya iya, siapa? dengarkan dulu, dengarkan. Cari Iya. namanya nanti ada. Kredibilitasnya Major. Tunggu. Heran saya Major ini. Udah seperti baca. Ngomong opo? Ngomong opo? Orang mudeng aku. Dengar. Terdiam, hanya bisa diam, dingin menyerang. Lah kabur aja lah. Tunggulah, kamu mau sabar nunggu kan? Iya, enggak apa-apa. Iya. Bacet. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kan gitu. Aduh. Inikah surga cinta yang banyak orang pertanyakan. Lari. Ujung-ujungnya lari. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Nyerah aja, Jor. Ya nanti apa tunggu. Udah dibantu jawab juga tadi si Anu nggak mau, nggak terima. Udah ide bagus tadi jawaban dari saya. Si Anu jawab gitu aja kan beres gitu. Ah ini Irenaeus. Irenaeus. Ya Irenaeus ini. Tokoh seperti Irenaeus mengkonfirmasi Lukas sebagai penulis Injil dan kisah para rasul, pengikut Paulus yang ini Irenaeus. Mana ada Irenaeus? Coba tampilin datanya. Dengarkan Wabi, ya. Coba tampilin datanya. Tokoh seperti Irenaeus Tampilin ke layar, sebagai penulis Injil dan kisah para rasul, pengikut Paulus yang dengarkan. Tampilin ke layar lah. Yang menyusun sejarah kehidupan Yesus dan gereja awal sering sekali bagi non Yahudi. Gimana ya, Bang? Iya, mana tadi? Coba mana datanya? Coba. Datanya dari mana? Coba. Ketawa dia. Gimana kok? Tadi kok minta data gini ditanya. Ya coba mana datanya? Mana. Tampilin. Oh, ya ampun. Iya, coba tampilin. Tunggu, sabar kau. Mana tadi? Tunggu. Google. Emang googling lah. Jadi dari mana Iya, lagi? mana, Emang tahu aja. saya apanya? Tunggu. Tampilin coba datanya. Terus. Coba mana. Tunggu. Nih. Tokoh seperti Irenaeus, dengar baca nih. Tokoh Coba, seperti Irenaeus. Mana? Masih Lukas. Ini baca nih. Tradisi gereja awal.
tokoh seperti Irenaeus mengkonfirmasi Lukas sebagai penulis Injil. Lah, itu dia mengkonfirmasi Irenaeus itu orang zaman setelah Lukas. Itu jauh, itu setelah Lukas Irenaeus itu. Ini jadi siapa ini? Ini. Jor. Astagfirullah min qauli. Jadi mau yang mana? Irenaeus itu temennya Saturnus. Jadi beliau itu ada di setelah zaman Lukas. Yang saya tanyakan yang sezaman dengan Lukas, Lukas mendapatkan kabar tentang berita tentang Yesus, tentang Ibu Yesus, tentang kebangkitan, tentang penyaliban. Itu tahu dari siapa? Irenaeus bukan menjelaskan bahwa dia yang memberi kabar Lukas, tapi Irenaeus adalah mengkonfirmasi bahwa Injil Lukas milik Lukas. Berarti Irenaeus hidup setelah zaman Lukas. Begitu, Salahuddin Wahid. Ya, tadi kan udah kubawakan dalilnya tadi ya, bahwa Lukas itu mendapatkan informasi dari siapa? Murid-muridnya, termasuk juga Bunda Maria. Ya. Jor, kau mau jadi berhala atau gimana? Mana kameramu, mana kameramu? Kau tidak menerima lagi, siapa lagi kau bilang? Saya tunjukkan lagi. Kameramu, Jor. Kita sudah sabar loh nunggu kamu. Masa dikasih orang yang setelah zaman Lukas sih? Jadi dia harus hidup sebelum Lukas harusnya. Tadi udah saya bawakan informasinya. Itu mendapat informasi dari murid-muridnya. Iya, namanya siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Murid siapa? Siapa murid Yesus? Matius, Lukas, Yohanes, Yesus, Yohanes, Markus, Filipus, Bartolomeus, banyak murid Yesus. Mampus. Ya. Bartolomeus, Kropus, si Mampus, datanya mana? si Tikus. Tadi kan tunjukkan tadi dari mana? Yang penting, dari mana Lukas mendapat informasi? Ujungnya itu Tikus gitu, Uranus, Saturnus kan gitu. Merkurius. Nah, yang penting aja gitu. Daus. Aduh, ya Allah. Acur rek. Ya oke ya. Tadi kau udah bacakan tadi bahwa mendapatkan informasi dari siapa? Gak ada apa-apa langsung oke. Dari rasul-rasulnya Yesus dan termasuk juga Bunda Maria. Tadi udah kubacakan tadi datanya. Hah? Apanya yang kamu baca itu apa, Geblek? Jadi tadi Irenaeus itu mengkonfirmasi tulisan Lukas milik Lukas, bukan mengkonfirmasi dia yang ngasih kabar ke Lukas. Bisa nggak sih bahasa Indonesia? aduh, dikonfirmasi dia kenapa? Karena dia tahu dia bagian daripada pelaku sejarah, makanya dikonfirmasi. Coba Irenaeus itu lahir tanggal berapa, wafat tanggal berapa? Coba. Dengarkan. Sekarang gini, apa definisi mengkonfirmasi? Berarti sesuatu yang membuktikan bahwa ini suatu kebenaran. Bahwa arti Irenaeus itu adalah tokoh sejaman dengan Yesus yang betul-betul bagian daripada pelaku sejarah. Mana sih? Coba. Wafatnya Irenaeus kapan? Wafatnya Lukas kapan? Coba. Ya, coba konfirmasi itu apa definisi dari konfirmasi? Mengkonfirmasi berarti orang setelahnya, bukan orang sebelumnya. Gimana sih? Oke, di saat Quran itu ditulis oleh Zaid bin Jabir, dikonfirmasi nggak sama orang? Kau ke Quran larinya. Konfirmasinya gitu. Kenapa ke Quran? Jadi kenapa? Apakah Zaid bin Jabir dulu daripada Nanti bang. Ya, kan katanya saya dulu yang bertanya. Ya udah, nanti silakan. abang bertanya ke saya sepuasnya bertanya tentang Al-Quran. Ya udah. Anda nanya Quran, nanya hadis, nanya apapun sepuasnya kita jawab tanpa lewat pagar Kristen, nggak usah. Al-Quran sudah yakfi ala jami'i su'alik. Cukup untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Yang penting jawab dulu pertanyaan saya. Oke, ini aku bacakan datanya, aku tunjukkan datanya. Mau ini juga. Iya, yuk. Oke, kita buka. Tunggu. Akhirnya Titanus nanti ini. Tadi udah kutunjukkan tapi menolak. Ya. Bu AI guys. Nah, dengar gak?
Ya iya dong. Nah, sekarang udah Aduh, ini kita ada. nggak usah pusing-pusing. Kamu membuktikan ya. Bacakan nih. Rasul Lukas mendapatkan berita untuk Injilnya dari saksi mata para murid Yesus dan tradisi lisan, termasuk kemungkinan besar dari Santa Perawan Maria sendiri. Mana buktinya? Buktinya, ya itu tulisan Lukas itu. Lo enggak membuktikan mereka pernah duduk menulis itu. Mana buktinya? Ini pertanyaanmu terlalu ini. Kamu cari sesuatu yang ibaratnya memang Karena kamu jawabnya pakai AI. Andaikan kamu jawabnya pakai perkataan profesor doktor, oke. Kredibilitasnya jelas. Kamu pakai AI, maka saya minta bukti. Mana buktinya? Lukas kalau mencatat kau untuk itu, minta pertanyaan seperti dapat itu, kabar ya nanti, dari dia. Kapan-kapan kita jumpa, nanti saya tunjukkan. Kapan-kapan saudara Solahuddin Wahid. Kapan-kapan. Lanjut, apa lagi pertanyaanmu? Oke, satu pertanyaan tidak dijawab. Pertanyaan kedua. Tidak dijawab. Jadi tadi murid-murid dan Bunda Maria itu siapa? Gak ada buktinya kan? Itu AI. Nggak ada buktinya. Kan AI bisa nggak membuktikan? Ya, oke kalau kutanya sekarang. Coba kamu ketik di AI. Mana Nggak buktinya? usah, nggak usah bertele-tele dulu kita diskusi. Lah enggak, kalau cuma ngomong kita juga bisa, Pak. Ini kan data ada, aku tunjukkan ini. Kata AI, Pak. AI itu siapa orangnya? Kan data bukan? Mana buktinya? Ini tulisan Lukas siapa? Ya Allah. Itu tidak bisa dijawab. Hah? Ya, Pak, kalau sudah ada pendapat, itu berarti kita kan melihat nih. Pendapatnya itu bisa dibuktikan nggak, Pak? Ya iya, kalau kamu mau lebih mendalam lagi ya, secara ilmiah aja. Nanti tunggu dulu saya cari dulu datanya. Siapa Diskusi sebenarnya? itu harus ilmiah. Iya, kalau kau sekarang buru-buru mau cari data nggak? Saya bisa berikan data cuma sebatas itu aja dulu. Berarti ada orang yang lah. mengkonfirmasi. Berarti pertanyaan tentang pertama ini tulisan-tulisannya. dipending gitu ya. Pertanyaan pertama dipending gitu ya. Ya udah, setidaknya ini udah kujawab ya, ada jawabannya ya. Ya, Bahwa murid-murid pertanyaan pertama Yesus, dipending ya, rasul-rasul, dipending ya. dan Saya Bunda kasih Maria PR. menjadi Oke, saya sumber kasih PR informasi. berarti. Wafi Iya. ngasih PR ke Pak Majur tentang pertanyaan. Nggak apa-apa, silakan. bukti. Ya, intinya pertanyaan kedua. Intinya jawabannya di situ, rasul-rasul murid-murid Yesus dan Bunda Maria terkonfirmasi di situ dikatakan. Nggak ada bahwa intinya itu, sumber, nggak ada dengarkan. intinya, nggak bisa Iya, nanti dibuktiin. buktikan nanti ya. Ya nanti berarti kan dipending dulu kan. Dengarkan, AI itu tidak akan mungkin segampang itu membuat menjadi suatu ilmu pengetahuan ya. Masya AI itu Allah. Ya, iya. Kiblatuhum AI diakui. fi AI-ihim. Ya, dengarkan ya. Oke, murid-murid dan Bunda Maria udah ada tadi datanya. Ya jelaskan di situ. Kata Rasul-rasul. AI. Berarti Markus, buktinya Lukas, belum ada gitu ya. Bartolomeus banyak ya. Apa? Banyak Bartolomeus. murid-murid yang dijumpai oleh si Lukas. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya minta manuskrip. Manuskrip. Oh, jangan terlalu berat. Jangan. Berat itu, Ustaz. Ya, Berat itu. Berat. Itu manuskrip kau tanya aja sama orang yang ini, yang kritik itu siapa itu? Orang-orang Ya, yang ya, ya, orang paham, itu aja paham. itu arkeologi itu cari kan. Oke. Pertanyaan kedua begini, Pak. Yohanes kan mengatakan begini nih. Yohanes nih bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Pertanyaannya adalah, buktikan kapan Yesus mengajari itu kepada Yohanes? Buktikan. Iya, kapan Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya firman? Karena begini, Pak. Setelah saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah mendapatkan firman. Bapa Allah nih mengatakan dia adalah firmanku. Gak ada. Bapa Allah tidak pernah menyampaikan Yesus adalah firmannya. Gak ada. Yang pertama. Yang kedua, Bapa Allah tidak pernah mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Gak ada. Jadi tidak ada perkataan Bapa Allah mengatakan Yesus firman, dan tidak ada perkataan Bapa Allah Yesus itu adalah firman yang hidup. Nggak ada. Yang ada, Yesus itu penyampai firman dari Bapa. Jadi Allah yang mengutus dia, maka dia yang menyampaikan firman-Nya. Yohanes 12 ayat ke-49 dan 50. Dan diperkuat oleh Yohanes 17 nomor 3. Bahwa segala firman yang telah kau berikan kepadaku, Yohanes 17 nomor 8, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti dia penyampai firman, bukan sang firman yang hidup. Maka saya minta bukti. Kapan Yesus
pernah ngajari kepada Yohanes, buktikan bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Mana buktinya? Ya. Oke. Murid-murid Yesus itu kan orang-orang yang dikaruniai kasih karunia, ya. Orang-orang yang sudah dituntut oleh Roh Kudus. Jadi mereka menuliskan itu bukan dasar dari akal pikiran mereka sendiri. Mereka dikaruniai Roh Kudus. Makanya mereka menuliskan tentang Injil itu. Berarti yang ngajari Yohanes Roh Kudus. Ya iya dong. Mereka kan sudah dituntut Roh Apapun Kudus. jawabannya, apapun pertanyaannya, jawabannya Roh Kudus. Ya iya dong, kan mereka dikaruniai Roh Kudus. Maka aku akan mengutus Roh Kudus ke tengah-tengahmu, kan dikatakan. Mana? Bahwa dia mendapatkan kabar itu, pemahaman itu dari Roh Kudus, buktinya mana? Orang yang sudah mendapatkan kasih karunia itu berarti ditemani oleh Roh Kudus, ya tekanan. Ya, Yohanes 1 nomor 1. Betul. Pernahkah Yohanes mengakui bahwa dirinya mendapatkan dari Roh Kudus? Ada nggak sih? Yohanes 1 ayat 1. Tunggu. Ada nggak? Ada. Jangan-jangan ngarang pula itu si Yohanes. Ayo. Tunggu, sabar. Oke, di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Duh, kok lari ke kisah para rasul dulu? Pertanyaan saya Ya, Yohanes. penjelasannya gitu dong. Jadi mau kemana? Dia maunya kemana? Pertanyaan saya Yohanes, kalau kisah para rasul jatuhnya ke Lukas, dia bukan saksi mata, Bang. Oke. Yohanes, udah apa Pak? Yohanes 14 ayat 26 baca. Oke, kita buka ya. Sambil buka aja, aku bacakan. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus ke Bapa dalam namaku. Baca. Apanya? Baca Yohanes 14 ayat 26 baca. Oke, ntar, saya buka nih. Yohanes 14 ayat 26 baca. 14 nomor 26. Nih ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Munya siapa ini? Ya kepadamu siapa? Orang-orang yang didapatkan kasih karunia, yang ditetapkan pernah mendapatkan kasih karunia. Ngarang ini ngarang ya. Dan Padamu akan mengingatkan kamu mendapatkan. akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Oke, saya minta bukti sekarang. Ini kan pengakuan kan? Oke, buktinya ya, mana? Itu kan perkataan Yesus kepada siapa murid-muridnya. Itu perkataan Yesus pada murid-muridnya. Aku akan mengutus. Berarti itu perkataan Yohanes loh. Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan Yohanes. Bukan Yesus. Iya. Yang kubacakan tadi, itu ayatnya. Itu perkataan Yesus bahwa dikatakan Roh Kudus itu akan diutus untuk siapa? Untuk murid-muridnya, untuk mengajarinya. Paham kan? Bukan mengajari nih. Diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengajarkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti yang pernah dikatakan Yesus kepadamu kan? Iya. Nah, Yesus mana? Pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Sang Firman? Ada. Oke, jadi Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah orang-orang mendapatkan kasih karunia. Nah, jadi begini Mas. Ini saya jelaskan ya. Dengar. Orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, orang-orang yang sudah menerima Yesus itu sebagai juru selamanya, Tuhan dan juru selamanya. Itu orang-orang mendapatkan kasih karunia.
Jangan membahas keimanan. Kalau membahas keimanan selesailah perdiskusian. Itu iman Anda, ini iman saya, begitu. Ya, pertanyaan saya begini, Pak. Jadi konteksnya Yesus ini sedang mengatakan begini, gampangnya begini. Jadi semua yang aku sampaikan, nanti kalian akan memahami apa yang aku sampaikan. Intinya seperti itu. Bahwa Allah telah mengutus kepadaku Roh Kudus. Lalu apa yang kusampaikan ini semua dari Roh Kudus. Berarti itu adalah kepada pribadi Yesus nih. Nah, apa yang aku katakan kepadamu, maka kalian nanti akan paham misalnya. Nah, sekarang saya minta bukti. Makanya pertanyaan saya di awal adalah bukti. Kapan Yesus pernah ngajari bahwa dirinya adalah Sang Firman? Karena kalau kita lihat di dalam Bible tinta merah, Yesus tidak pernah mengaku dirinya firman yang hidup. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Sang Firman dari Bapa. Tapi Bapa juga tidak pernah mengakui Yesus sebagai Sang Firman. Bapa tidak pernah mengakui Yesus adalah firman yang hidup. Jadi pemahaman firman hidup, Yesus adalah Sang Firman, itu pemahaman siapa? Udah? Ya, siapa? Pemahamannya siapa? Tadi kan pertanyaan bukan itu tadi, Wafi tadi. Pertanyaanmu dari mana? Ini kan pertanyaan tadi. Ini siapa yang dari mana dia tahu tentang kejadian Yohanes 1 ayat 1 kan itu? Nah, Anda Ya, punya ini Roh ayat Kudus, dari makanya Yesus. bilang Roh Kudus. Orang-orang mendapatkan kasih karunia berarti mereka diliputi oleh siapa? Roh Kudus. Karena Yesus sudah menjanjikan itu kepada murid-muridnya. Jadi Roh Kudus yang menuntun mereka untuk menuliskan itu. Bukan kehendak. Iya, buktinya mana? Buktinya mana? Ya, ini buktinya tulisannya. Enggak, Yesus pernah enggak ngaku dirinya Sang Firman? Hah? Memang Pernah akulah Yesus? dia. Kan dikatakan, emang akulah dia. Mana pengakuan Yesus dia Sang Firman? Mana pengakuannya? Pengakuan Yesus dia Sang Firman mana? Dia firman yang hidup dari Allah mana? Oke. Di sini dikatakan di sini ya bahwa Enggak, pengakuan Yesus bahwa Dengarkan. dia adalah firman yang diutus oleh Allah menjadi manusia mana? Oke, dengarkan. Bacakan Yohanes 5 ayat 21 atau 22. Oke. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 21 sampai 22. Saya jadi wasit aja ini. Jadi wasit. Enggak ada. Itu bukan nih. Ini ngarang ini. Enggak ada ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Ustaz Wafi, kecil suaranya. Jadi sama seperti Bapak menghidupkan, maka sama seperti anak menghidupkan. Ini gak ada istilah firman yang hidup, gak ada. Jadi kalau dia bukan firman yang hidup, bagaimana dia menghidupkan? Nah, begini Pada Bang. mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Firman itu loh. Firman itu adalah Allah. Makanya bagaimana Yesus adalah Allah. Ya. Yesus itu bukanlah Allah Bapa sendiri, bukanlah roh itu, tapi dia datang daripada sang firman roh itu. Nah, kapan Bapak Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Kapan? Ya, ini tadi. Ini mana ada pengakuan Bapak Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Tidak ada. Bacakan dulu ayat 22-nya. Bacakan ayat 22-nya. Ya. Coba dibaca. Baca, dengarkan. Mulai ayat 20. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang Ayat 21 itu, Bek. Ya 20 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, Katanya. melainkan telah menyerahkannya penghakimi itu keseluruhnya kepada anak. Ya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Berarti dia Dengarkan dulu. Barang siapa tidak menghormati anak, ia Berarti juga dia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jangan. apanya sih? Apanya? Mana Bapak itu Ini mengakui dia sekarang, sang firman-Nya? dengarkan. Kan dikatakan pada mulai dari firman, firman itu adalah Allah. Jadi kalau dikatakan di sini Yang bilang firman itu dikatakan, adalah pohon Bapa tidak bertubuh pisang menghakimi siapa? siapapun dan melainkan telah menyerahkannya kepada anak.
Ya, dikatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Jadi kalau menghormati Ya Bapa harus biasalah, menghormati Abraham anak. berarti firman Allah juga. Ya, ya iya dong. Karena kenapa? Abraham Dia- berarti firman Allah juga. Ya, karena dikatakan firman menjadi manusia kan. Yang bilang firman jadi gedebong pisang siapa, bro? Maksudnya itu kalau dari seperti mana datanya kau bilang Yohanes 1:14. begini, Bang. Pemahamannya begini. Kalau menghormati dia berarti menghormati Bapak, berarti semua nabi sama konteksnya. Karena menghormati nabi berarti menghormati yang mengutusnya, kan sama berarti. Oke, di mana tertulis? Nabi mana tertulis itu? Tunjukkan. Oke. Iya, nabi mana Buka tertulis ya. seperti itu? Menghormati nabi, menghormati Tuhan. Gimana? Oke, bentar ini saya bukakan. Bentar ya. Nah, misalnya begini. Misalnya kalimatnya begini. Nih, ini bukan kata saya, kata Paulus ya. Roma 4 nomor 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu benar-benar berlaku. Nah, bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi ia juga yang mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Yo. Ini kemana lari si Wapi ini? Abraham adalah bapak kita semua. Di dalam Di perjanjian mana? lama. Di mana Tunggu dulu, pengakuan santai Nabi? dulu. Ya, tunggu dulu, santai dulu Bang. Ntar. Tuh. Ini karena saya pakai 2 device ini. Ntar ya. Sabar, tak ucup ya. Gak apa-apa, lanjut silakan. Kalian mau gontok-gontokan, nanti start. Aduh, jangan gara-gara. gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan gara-gara mau wasitin saya sama Ustaz Wapi nanti jadi kesehatannya tegak. Saya jadi wasit, saya sambil dengar jadi wasit gak apa-apa. Silakan. Ustaz, di mana ayat itu Ustaz? Yang melaknat Abraham berarti melaknat Allah gitu. Yang menghormati Abraham berarti menghormati Allah gitu itu loh. Pernah dengar gak ayat itu? Kan ada ayat itu. Nggak ada ayatnya itu. Ada aja. Ada itu. Itu jaminan itu dari Allah itu. Jaminan banget itu. Nih. Ya ntar. Manalah tadi. Nah, Abraham bawa Sarai. Mana ya? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini ya. Kejadian 12. Kejadian 12. Ayat ke berapa ini? Ayat ketiga. Ini ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, Wahai memberkati Abraham. siapa itu? Memberkati siapa? Abraham. Oh, Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Abraham ini berarti Abraham sama dengan Yesus berarti. Kan beda dengan gimana nih? Ini Sama, saudara. Kata kamu tadi ya. Berarti kalau semua urusan itu diserahkan, tunggu dulu, jangan kepanasan, santai dulu. Kata kamu mana ayatnya? Ini saya tampilkan ayatnya. Orang-orang yang memberkati Abraham akan Allah berkati. Orang-orang yang mengutuk Abraham, Allah akan mengutuknya. Nah ini juga dimiliki oleh Yesus. Bahwa Yesus itu, apapun yang disampaikan oleh Yesus, berarti itu datang dari Allah. Yang mengutuk Yesus berarti mengutuk Allah. Karena dia adalah firman Allah, kata orang-orang Kristen. Apa bedanya sama Abraham?
Ini di ayatnya tadi Wafi, percayalah kepada aku, percaya juga kepada Allah Bapa. Yang percaya kepada Allah Bapa, anak berarti percaya kepada Allah Bapa, dikatakan. Nah, sama dengan ayat yang tadi Roma, bahwa Abraham adalah bapa kita semua, kata Paulus. Gimana? Ya apa masalah, Bapak kita, Bapak gereja pun Bapak kan? Oh, berarti sang bapa Abraham. Ya, Bapak gereja pun Bapak. Kenapa masalahnya? Coba Bapak lihat itu di ada bahasa penyebutan teks gelar aslinya. Coba teks bagi aslinya bangsa apa kita itu? menghormati. Kata-kata bapak itu apa teks aslinya? Ya, Teks asli dari kata-kata yang disampaikan oleh Paulus bahwa Abraham adalah bapa kita semua. Teks aslinya mengatakan apa? teks aslinya tidak ada. Ya. Teks aslinya gak ada, gimana? Kok Ya, bisa tidak. muncul Yang di situ kan terjemahan? Elohim, Adonai Elohim, Hasem Adonai Elohim. Coba cek, tunjukkan. Apakah sama dengan sang bapa, antara bapak Abraham dengan sang bapa? Coba cek, tampilkan datanya, coba. Jangan dulu. Tadi kan Jangan dulu. tadi teks aslinya Adonai Elohim, Hasem Adonai Elohim, itu penyebutan untuk merujuk pada Allah Bapa. Bang, coba cek dulu bahasa aslinya. Coba cek. Iya, gak bahasa katanya. asli Adonai Elohim. Allah Bapa itu Ya, dalam bahasa Indonesia, mana ada Allah Bapa di dalam teks asli? Hah? Coba cek dulu, kamu bohong itu, bohong Ya kamu itu. buktikan Coba lah cek dulu. mana-mana. Kau bantah aja kalau memang aku kan mengatakan Adonai Elohim. Kalau kamu nyuruh saya buktikan, berarti kamu sudah percaya pendapat saya. Saya kan sudah mengatakan teks aslinya itu Adonai Elohim. Iya, mana Itu mana. teks asli, itu merujuk pada Allah Bapa dalam Coba. penulisan dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Coba tampilkan Hah? kepada saya teks aslinya. Coba tampilkan. Apanya? Teks aslinya coba. Saya yang baca. Ayo, saya yang baca. Bisa Bahasa baca Yunani pasti. kan? Ayo, saya yang baca. Ayo, coba. Tampilkan. Tunggu ya. Ngotot major ini. Ayo, Kristen apa Islam yang bisa bahasa Yunani sekarang? Ayo, coba tampilkan. Bukan Saya masalah pengen tahu. bisanya. Coba tampilkan. Oh, sabar. Roma 4 nomor 16. Coba cek Roma 4 nomor 16. Nah, berarti dengan huruf Ibrani ya? Kok Ibrani? Itu kan perjanjian baru, saudaraku. Hah? Perjanjian baru nggak Ibrani, perjanjian baru itu Yunani. You understand? Ini apa yang mau kau cari sebenarnya Wapi? Aku bingung. Tadi kau bilang di mana tertulis bahasa Allah Bapa itu dalam teks asli Adonai Elohim. Mana ya sebenarnya? Sudahlah. Apa yang tujuan pertanyaan? Antum kalau mau istirahat aja, Ustaz. Oh. Oke, iya, lanjut. Jadi wasit dia, jangan biarkan dulu jadi wasit. Ya nggak, takutnya mau istirahat kan. Jadi teman-teman terima kasih ya yang sudah me-WA saya untuk mensedekahkan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Jadi yang kita bantu bukan hanya umat Islam, bahkan Kristen pun semuanya juga kita bantu melalui WhatsApp ini ya. Nomor antum katanya salah nih. Salah nggak bisa katanya. 0821 4151 5141. Coba cek di HP antum, Ustaz. Kan betul nomor saya itu. Sudah betul. Dan yang WA sudah banyak loh. Yang WA sudah banyak ini. Kalau salah kan seharusnya nggak ada yang bisa WA kan? Gimana Jor? Jadi gimana? Oke, saya bertanya satu aja dulu. Ya, buktikan dulu kalau memang Anda tadi seperti Anda katakan tadi. Ada kata dulu bertanya. Sekarang saya mau bertanya. Bisa? Terserah host. Kalau hostnya membolehkan, tafadhol. Ya bisa. Aduh. Nantilah sambung. Ya udahlah. Ya. Oke, Kau oke. ini major nanti Iya, Ustadz kalau Wapi aku ada pikir- lagi ke tempat saya, ada lagi naik lagi Iya. kau nanti ya. Ya, Besok. aku pikirkan kesehatan saat ya aku sampai gara-gara ini kita nanti besok nggak ada lagi lawan diskusi lagi di komal-komal kan gitu, nggak ada lagi memberi pencerahan.
Ya. Oke. Mantap Ustaz Abi ya. Tetap semangat dalam kemanusiaan Ustaz Abi ya. Oke. YouTube ya. Makasih atas Selamat malam. Makanya salam semua ya. Ya.